إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan kita mengingatkan untuk kita semuanya agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sadar bahwa apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini dan apa yang terjadi pada diri kita itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an nabra'a, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan qabla khamsina alfasan, sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan al-qalam. Al-qalam ini adalah yang menulis tentang takdir, ya, sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan itu semuanya. Nah, kehadiran kita di sini Allah sudah tuliskan dan ketetapan terjadi pada hari ini, ya, maka tidak meleset apapun itu yang terjadi. Yang datang berapa orang, ya, yang tidak datang berapa orang, yang ada yang mau datang ternyata tidak jadi dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan itu semua. Jadi kita harus memahami hal itu. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah yang telah memberikan kepada kita pusaka yang terbaik untuk kita. Bagi siapa yang mengikuti pusaka tersebut atau perkara tersebut yang Rasulullah katakan dalam hadis, taraktu fikum amrayni, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Rasulullah. Apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama. Ini merupakan jaminan bagi siapa saja yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka dia harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak akan mungkin seseorang selamat di dunia dan di akhirat jika dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Yang tentunya hadirin itu semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha di tengah di zaman fitnah ini, kita harus berusaha untuk terus mengkaji, mempelajari, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang berkaitan dengan akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus benar-benar teliti dalam mengkaji, dalam memilih guru yang akan kita ambil ilmunya. Karena terkadang banyak orang-orang yang pandai berretorika, akan tetapi dalil yang digunakan tidak sesuai dengan istidlal yang seharusnya, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus berupaya untuk menegakkan tauhid dalam diri kita dengan mempelajari akidah yang benar. Jadi akidah yang benar ini kita pelajari supaya kita tahu akidah yang rusak, akidah yang tidak benar. Kita harus tahu akidah yang benar ini. Ketika itu kita bisa menilai mana yang sahih, mana yang rusak, mana yang benar, mana yang salah, ya, dalam berkaitan dengan akidah. Karena apabila rusak akidah seseorang, maka otomatis akan rusaklah amal ibadah yang dia lakukan. Misalnya seseorang meyakini ada yang menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa taala, otomatis sudah rusak akidahnya. Maka bisa jadi dia termasuk orang-orang yang kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96.
walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini peringatan bagi kita juga. Apabila kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis keberkahan itu tidak akan diberikan kepada kita. Ingat, keberkahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Tidak ada yang memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadirin, ketika kita berusaha untuk menguatkan iman kita, akidah kita, maka kita harus yakin bahwasanya Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Bagaimanapun kondisi perekonomian yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah banyak cobaan yang sedang melanda di negeri ini, di negara kesatuan Republik ini, ya, dari segi pemerintahan, dari segi ekonomi, dari segi moral, itu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah banyak fitnah yang terjadi, maka bisakah kita tetap di atas manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah? Ya. Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tauhid, itu yang harus kita kuasai, harus kita dalami. Karena ketika kita mendalami itu berarti iman kita pasti akan kuat. Jika kita tidak belajar, tidak akan mungkin kita memiliki kekuatan dalam akidah kita. Baiklah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempelajari dan kita harus mengetahui keutamaan suatu hal yang kita bahas, agar supaya tauhid tersebut betul-betul kita resapi, kita pahami, dan kita bisa dakwakan kepada orang lain. Karena dengan keutamaan ini makin semangatlah kita untuk menjalani atau meyakini ibadah, meyakini tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam. Ini seruan bagi kita semuanya. Jadi semua manusia, ini anak Adam ini semua manusia. Ya, dari belahan bumi manapun itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak mempersekutukan aku dengan apapun, pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini hadis hasan gharib. Jadi seruan bagi semua manusia. Ingat risalah Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia, tidak terbatas dengan kaum tertentu. Beda dengan nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah. Misalnya Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya, itu mereka terbatas dengan waktu dan kaum tertentu. Setelah mereka wafat, maka datang rasul berikutnya, maka bergantilah syariat atau disempurnakan syariat oleh nabi dan rasul setelahnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, semua syariat itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau diutus untuk seluruh manusia. Bahkan di dalam hadis disebutkan, ya,
untuk dua jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia dan jin. Jadi manusia dan jin ya merupakan mad'unya Rasulullah, merupakan makhluk yang mendapatkan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita tidak ada kewajiban untuk mendakwai mereka. Adapun kita sebagai manusia adalah kita harus meyakini bahwasannya ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan orang-orang kafir misalnya, mereka memeluk agama Islam dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perbuatan Allah, artinya memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, meyakini bahasanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Ya, pengaturan alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kita harus mengesahkan Allah dalam segala ibadah. Jadi ibadah kita itu harus betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat. Ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, tidak ada hal yang terberat bagiku ya, yang aku senantiasa menjaganya adalah perkara niat. Artinya apa? Menjaga keikhlasan itu berat, Bapak Ibu sekalian. Ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berat. Makanya beliau seorang imam besar, seorang tabi'in. Ya, beliau sangat mewanti-wanti niat agar supaya niat tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhidullah. Jadi ibadah yang kita lakukan semua itu hanya untuk Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan mungkin dilakukan kecuali orang-orang yang belajar tauhid. Nah, kita harus yakini ketika kita mempelajari tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan dan kesedihan baik di dunia dan di akhirat. Allah akan menghilangkan kesedihan dan kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan mengadakan baginya jalan keluar, solusi bagi setiap permasalahan yang dia hadapi. Dan Allah memberikan rizki dari arah yang dia tidak disangka-sangkanya. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala harus meyakini keutamaan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu Bapak Ibu sekalian, ya, jangan kita katakan hanya orang yang melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa, bukan. Tapi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat besar yang harus diupayakan oleh setiap muslim, yaitu aplikasi dari syahadat la ilaha illallah. Itu harus dilaksanakan benar-benar. Ya, sehingga ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin dalam surah At-Tolak ayat 2 sampai 3 ini Allah mengatakan Allah akan memberikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi. Masalah apapun itu Bapak Ibu sekalian, baik itu di dunia dan di akhirat, Allah akan berikan solusi bagi kita. Apa yang kita hadapi Allah akan bantu kita. Barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di masa senangnya, di masa lapangnya, ketika kita menghadapi kesulitan, Allah akan bantu kita. Coba kita perhatikan. Kita bandingkan perbedaan antara Fir'aun dan Nabi Yunus. Nabi Yunus bagaimana kita perhatikan? Nabi Yunus apa cobaan yang beliau hadapi? Apa Pak? Ditelan ikan paus. Nah, ketika beliau ditelan ikan paus, Allah menolong tidak? Allah tolong. Kenapa? Karena di masa beliau di luar ikan paus, sebelum beliau ditelan ikan paus, ya, beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Fir'aun. Fir'aun ketika di masa jaya-jaya dia sebagai seorang raja ketika itu, bahkan dia orang yang paling terdepan menentang
Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun ketika itu. Nah, ketika dia tenggelam ya di laut, sampailah di tenggorokan itu nyawanya, kemudian dia mengatakan, saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Bani Israel. Allah tolong tidak? Tidak. Kenapa? Karena di masa dia lapang, dia tidak mengingat Allah SWT. Allah tidak akan tolong. Jadi ketika di masa lapang, perbanyaklah kita mengingat Allah SWT. Kita lapang punya rezeki, wakafkan, infakkan. Kita punya hal-hal yang bisa kita bantu kaum muslim, kita berikan kepada mereka. Orang-orang yang kesusahan kita bantu. Tapi kita jangan minta harapan bantuan dari mereka. Tidak, kita minta sama Allah SWT. Allah akan berikan kita solusi setiap masalah yang kita ada. Terkadang banyak orang-orang yang mengalami masalah ya, tapi tidak mendapatkan solusi. Itu tadi karena kurangnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang bertakwa kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan perkara dunia dan di akhir. Kita harus yakin. Kita harus yakin. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan menjadikan dan menghiasi hati kita dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mencintai kebaikan-kebaikan. Dan Allah tanamkan dalam diri kita rasa benci terhadap kekafiran, kekufuran, kemunafikan, kefasikan, dan kedurhakaan. Itu akan Allah munculkan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senang berjumpa dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 7, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu tuh cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah pasti dia benci kepada kedurhakaan, kefasikan. Pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat itu pasti akan muncul. Maka coba kita perhatikan orang-orang yang hatinya sangat sensitif ketika Islam dihina itu. Ya, dilecehkan Al-Quran, Sunnah itu dilecehkan, itu sangat sakit, itu menyesak di dada kita. Itu Allah yang memberikan kepada kita. Ketika syariat Allah SWT, misalnya jenggot misalnya dikritik, misalnya tidak layak di zaman sekarang berjenggot misalnya, pakai jenggot besar, itu munculnya kebencian itu ada Allah yang memberikan. Orang-orang yang mentauhidkan Allah itu muncul, itu hal yang wajar. Itu muncul wajar. Tapi apabila kita tidak mentauhidkan Allah, itu tidak akan mungkin muncul itu Bapak Ibu sekalian. Dan kita bersyukur ketika kita melihat kebaikan kita, gemar kita dan senang kita. Ketika melihat keburukan-keburukan kita sangat membencinya. Itulah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan berikutnya, tauhid merupakan satu-satunya sebab seorang hamba mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan rasa penuh keikhlasan dalam hatinya. Jadi Pak, la ilaha illallah itu jangan hanya sembarang kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita betul-betul harus pahami itu kalimat itu, la ilaha illallah. Nah, ini ketika kita berzikir, misalnya zikir pagi dan petang, atau ketika mengucapkan kalimat-kalimat takbir misalnya setelah sholat itu kan ada juga kita ucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu kita memang benar-benar kita resapi. Itulah kalimat tauhid. Ya. Termasuk tingkatan iman yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan tingkatan cabang iman yang paling rendah itu adalah kita
menyingkirkan gangguan di jalan. Itulah kata Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Rasulullah mengatakan ya bahwasanya iman itu ada sekitar 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah a'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar kalimat Bapak Ibu sekalian. Kita harus pahami itu. Kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meresapi dalam hati bahwasanya semua ibadah yang segala sesuatu yang disembah selain Allah itu semuanya adalah tidak benar. Yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang layak untuk kita jadikan sesembahan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini itu dalam hati kita. Dan semua hal-hal yang disembah selain Allah semuanya batil. Ya, semuanya batil. Jadi itu muncul ketika kita faham tentang kalimat la ilaha illallah. Makanya sekarang kita perhatikan orang-orang sekarang yang tidak paham kalimat la ilaha illallah, itu mereka mudah mengucapkan. Orang-orang yang kafir itu misalnya, teman-teman kita mungkin ada yang sebagian di kantor misalnya, yang di pasar misalnya, mereka mengucapkan la ilaha illallah itu gampang. Coba dulu Abu Thalib. Abu Thalib, orang yang senantiasa menolong Rasulullah. Berani nggak beliau mengucap la ilaha illallah? Tidak berani. Abu Jahal, Abu Lahab nggak berani. Abu Thalib meyakini apa yang didakwahkan oleh kemanaannya itu Nabi Muhammad SAW itu merupakan kebenaran. Tapi untuk mengucapkannya beliau terhalang. Kenapa? Gengsi yang ada pada dirinya. Bahkan di akhir hayatnya Abu Thalib itu tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, padahal sudah dikasih jaminan oleh Nabi Muhammad, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bersaksi di hadapan Allah SWT. Tapi apa? Ketika dia mendengar saudaranya mengatakan, apakah kamu meninggalkan keyakinan atau akidahnya Abdul Muthalib? Akhirnya dia terdiam dan wafat dalam kondisi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mana mau dia mengucapkan la ilaha illallah? Karena konsekuensi yang harus dia jalani adalah dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sekeliling Ka'bah di zaman tersebut 360 berhala itu berkeliling mengelilingi Ka'bah. Semua suku itu memiliki Tuhan masing-masing. Perantara yang mereka jadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak akan mungkin mengucapkan la ilaha illallah. Mereka yakin konsekuensi itu. Maka mereka tidak berani main-main mengucapkan itu. Adapun sekarang orang-orang kafir sekarang mereka gampang, ya. Insya Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mereka terkejut mengucapkan itu karena Muslim banyak mengucapkan itu. Tapi mereka tidak paham. Yang disayangkan, kebanyakan kaum Muslimin itu tidak memahami itu. Akhirnya apa? Akhirnya rapuh keimanannya. Ya, diiming-imingi dengan ya harta yang sedikit, akhirnya pindah agama. Ya, jabatan sedikit akhirnya pindah agama. Ditawarkan dengan seorang wanita pindah agama. Kenapa? Tidak paham kalimat la ilaha illallah. Jadi orang-orang yang memahami ini adalah termasuk orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang paling bahagia. As'adun nas. Orang-orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapan? Pada hari kiamat. Bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, kata Rasulullah. Orang yang paling bahagia yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni karena dari hatinya. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu dari hatinya, itu beda dengan orang hanya mengucapkan dengan lisan. Karena orang yang berbicara melalui hatinya itu lebih mengena dibandingkan orang hanya mengucap sesuatu dengan lisan. Kenapa bisa dari hatinya? Karena dia paham terhadap apa yang diucapkan. La ilaha illallah. Banyak orang la ilaha illallah dibikin atau dibuat sebagai mainan dengan menggelengkan kepala
kanan, kiri, kanan, tengah, kiri. Ada yang sambil disenandungkan dengan dicampurkan dengan musik-musik. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal ini kalimat yang sangat luar biasa hadirin. Kalau kita memahami kalimat ini, kita tidak akan mungkin bermain-main mengucapkannya. Kita bersikap hormat. Artinya kita memuliakan kalimat tersebut. Kita tawadhu. Dan kita merasa cemas ketika mengucapkan itu. Karena apa? Saking dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Saking luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Banyak orang tidak paham, akhirnya dibuat untuk bermain-main. Jadi beda orang yang paham dengan orang yang tidak paham. La yastawi ya alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu itu berbeda. Orang yang tahu itu pasti dia akan bersikap namanya khusyuk ketika mengucapkan la ilaha illallah. Dia pelan-pelan, tidak terburu-buru. Sama dengan berzikir Bapak Ibu sekalian. Jika kita zikir pada sholat itu dengan cepat-cepatan menghitung zikir misalnya, maka berarti kita tidak paham dengan kalimat yang kita ucapkan. Orang yang paham dengan kalimat yang diucapkan, dia pasti akan perlahan. Dia menikmati kalimat tersebut, mengucapkan satu persatu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi tidak sembarangan. Itulah perbedaan orang yang mengetahui hakikat sesuatu dengan orang yang tidak memahami. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin akan memasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, Allah jamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannata." Barang siapa yang meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi orang yang tahu Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, dia sekedar mainan, bercandaan misalnya. Tapi orang-orang yang memahami kalimat la ilaha illallah ini, Allah akan jamin masuk ke dalam surganya Allah SWT. Karena seseorang yang memahami kalimat la ilaha illallah itu akan mempengaruhi kehidupannya. Dia tidak sembarangan. Ada Tuhan yang senantiasa, Allah SWT yang senantiasa mengawasi pergerakan apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya. Allah memantau terus. Baik dalam keadaan ramai ataupun sendiri, Allah memantau. Jadi orang-orang yang mengetahui, memahami dengan pemahaman yang baik dan benar berkaitan dengan la ilaha illallah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa. Jadi orang-orang yang memahami kalimat la ilaha illallah, memahami itu bukan sekedar memahami kalimat kata per kata, tidak, tapi dia memahami maksud dari kalimat tersebut. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tinggalkan. Dia harus pahami itu. Jadi misalnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan hanya harus karena Allah SWT. Tidak ada dalam hati kita terbetik dalam hati kita ingin pujian-pujian manusia. Kita hilangkan itu hati. Kita hilangkan dari dalam diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang ingin berkaitan dengan sosial masyarakat misalnya, atau yang berkaitan dengan kaum muslimin misalnya, sedekah, infak, wakaf dan seterusnya, kita jangan minta dipuji oleh manusia. Jika kita berwakaf, silakan berwakaf, tapi sebelum kita menyerahkan harta yang kita miliki, cek dulu keikhlasan dari hati yang kita miliki.
Sudah benar belum ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau sudah benar, bismillah. Ya, dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa? 1 miliar. Nah, begitu. Dan terkadang ya, Pak, 100.000 minta diviralkan di media sosial. Dan terkadang berarti sangat tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Dia masih terbayang oleh dirinya bahwasanya suatu saat nanti akan disebut-sebut namanya itu oleh manusia. Berarti dia tidak yakin kan bahwasanya amal ibadah yang dilakukan itu dicatat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi amal khair yang terbaik ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan kebaikan seberat biji dzarrah, kata para ulama, biji dzarrah itu adalah pagi-pagi Bapak Ibu sekalian buka jendela, kemudian nampak ada yang berterbangan, itu dia seperti debu, itulah dzarrah kata para ulama. Segitulah kecilnya amalan kita lakukan, kita akan melihat balasan pada hari kiamat. Tidak, kita jangan minta pujian dari manusia. Seberapapun kita berwakaf, berinfak, sudah lupakan itu Bapak Ibu sekalian. Seperti kita membangun sesuatu yang sudah kita tidak butuhkan lagi. Maksudnya seperti itu. Artinya apa? Nggak usah kita ingat-ingat. Oh, ini masjid ini saya datang, ini sekolah ini saya, kalau nggak ada saya nggak. Ini kampung ini kalau nggak ada saya ini nggak ada orang yang ke masjid di sana. Udah, Allah sudah mencatat itu semua Bapak Ibu sekalian. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak paham terkait tentang kalimat la ilaha illallah. Dan kita harus berusaha, hadirin sekalian. Kita berusaha mempelajari. Tetap kita teguh untuk memahami kalimat la ilaha illallah. Ketika kita memahami, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian belum ada. Belum. 40. Nah, yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan, pertolongan, kejayaan dan kemuliaan. Ya, Allah akan memberikan kemenangan, pertolongan, kemuliaan dan kejayaan bagi orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah agar senantiasa kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntunkan untuk kita semua. Karena barang siapa di antara kita yang tersesat, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan hidayah, maka kita bisa mendapat hidayah. Dan sebaliknya, walaupun sekarang kita di atas petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita tidak berupaya untuk menjaga hidayah tersebut, maka bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut dan melepaskan hidayah tersebut dari diri kita. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak berdoa kepada Allah SWT agar diberikan al-istiqomah, diberikan keistiqomahan dalam mengamalkan ajaran Islam, diberikan kekuatan untuk mendakwakan sunnah di tengah kaum muslimin yang mereka sudah mulai membenci, melupakan, ada yang menyerang orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan cobaan bagi kita. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan pertolongan, berikan kemenangan, ya, dan kejayaan bagi kita semuanya. Kita harus yakin bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
kita tauhidkan, maka niscaya Allah SWT akan memberikan, menganugerahkan pertolongan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukan. Jadi merupakan dakwah tauhid ini kita yang hadir di sini, para jemaah yang memberikan fasilitas rumah tempat tinggal ini untuk kajian, kita yang hadir di sini semuanya, media semuanya, itu semuanya adalah merupakan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita, akan memberikan keteguhan hati. Maka kita berupaya menjadi orang-orang yang berada di garda terdepan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sekiranya kita tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala, agama Allah tetap maju atau tidak? Tetap maju. Walaupun kita diam misalnya, udahlah, udah saya off, saya izin ya, saya pensiun misalnya, saya nggak mau lagi ikut-ikut kajian-kajian tauhid ini misalnya, kajian-kajian sunnah misalnya. Kenapa? Saya sudah banyak ilmu, udah saya di rumah dan cukup, saya bisa baca buku, saya bisa mendengar kajian melalui online dan sebagainya, dan televisi. Udahlah, antum-antum aja, jangan hadir. Ketika kita berpisah dari jamaah, maka syaitan akan dengan mudah untuk menjerumuskan kita. Ya, bukankah apabila segerombolan kita lihat, dan Rasulullah misalkan juga, ya, apabila misalnya hewan-hewan ya, artinya ini ketika mereka tidak bergerombol dengan gerombolan yang misalnya banteng misalnya sendirian, misalnya kambing sendirian ya misalnya, itu dengan mudah untuk diterkam oleh pemangsa. Dan kita juga begitu. Kalau kita tidak bersama dengan orang-orang yang salih, tidak ada yang menasihati kita lagi. Ketika kita salah, tidak ada yang lagi menasihati. Ketika kita benar, tidak ada yang mendukung. Kalau kita sendirian, maka syaitan dengan mudah untuk menggoda kita, menjerumuskan kita dari tauhidullah Subhanahu wa taala, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersemangat hadirin. Ya, walaupun kita sedikit jumlahnya, tapi sekarang kita sedang menuju kepada as-sawad al-a'zam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Perkumpulan yang sangat besar, yang sangat agung. Pada hari kiamat nanti penentuannya. Nah, sebelum ujian berakhir, kita sekarang kan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Benar enggak kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekarang kita sedang ujian. Adapun hasil nanti ketika ditegakkan hari kiamat, ada dua gelombang, dua golongan yang akan ditentukan apakah dia termasuk orang-orang yang selamat atau dia orang yang terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah akan diperkenankan untuk meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengamalkan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa mereka lah Al-Quran dan Sunnah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman mereka lah agama dijalankan dengan baik oleh umat yang pemeluknya ketika itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi para sahabat dahulu adalah mereka orang-orang yang terbaik di antara manusia yang ada. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terbaik, walaupun beliau terakhir. Ketika mendakwakan tauhidullah Subhanahu wa taala, ketika beliau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dibarengi juga didukung oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhu, maka Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Lihat, perhatikan.
ghazawat, peperangan Rasulullah dengan orang-orang kafir. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan Allah menurunkan bantuan bala tentara dari kalangan malaikat ribuan, 3.000, 5.000 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir ketika itu mereka merasa khawatir, mereka merasa takut mereka. Kenapa? Tiba-tiba terpotong tangan kawan mereka, orang-orang kafir. Tiba-tiba leher tertebas tiba-tiba, padahal tidak ada orang Islam yang mendekat dengan kawan tersebut. Itu Allah memberikan pertolongan. In tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Jadi kita jangan takut hadirin dirahmati Allah. Kita sekarang sedang berada di manhaj Rasulullah SAW. Kita mengamal Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan takut kita. Ketika kita belajar akidah sahihah, akidah yang benar, jangan takut kita. Walaupun orang-orang banyak terkadang mereka tidak faham memahami Al-Quran dan Sunnah, menuduh kita yang tidak, yang bukan. Itu kesabaran yang harus kita upayakan. Rasulullah SAW apa yang tidak pernah diterima oleh Rasulullah SAW. Beliau dikatakan majnun, dikatakan tukang sihir. Kenapa dikatakan tukang sihir? Karena beliau dianggap telah memisahkan antara suami dan istri. Suaminya masuk Islam, istrinya tidak, atau sebaliknya. Atau seorang ayah masuk Islam, anaknya tidak, dan sebaliknya. Makanya dikatakan tukang sihir. Dibilang juga ketika itu manusia semuanya sangat patuh dan taat kepada beliau. Bahkan semua apa yang diapakan oleh beliau itu diterima oleh sahabat radhiyallahu taala anhum semuanya. Bahkan ada sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika dia ditanya oleh orang-orang kafir, apakah semua yang diucapkan Muhammad kalian terima? Apa kata Rasulullah? Ma yakhruju min hadzal fam illa haqqan, illa haqqan. Tidak ada yang keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Jadi ketika keimanan kita sudah menghujat, tauhid kita sudah menghujat dalam diri kita, iman kita sudah kuat, maka kalimat yang akan muncul dari diri kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itulah merupakan sikap seorang muslim ketika berhadapan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus yakin pertolongan Allah akan turun pada kita semuanya. Bukankah Rasulullah di zaman beliau seorang diri, kemudian Khadijah masuk Islam, Abu Bakar, nyusul Abu Bakar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah sekarang berapa miliar manusia yang memeluk agama Islam? 1 miliar lebih. Jumlah orang Islam semuanya, jumlah manusia semua 7 miliar kan? Seluruh dunia. Orang Islam sudah 1 miliar lebih, 1,5 miliar. Mungkin sudah lebih dari itu mungkin sekarang. Itulah. Karena perjuangan Rasul dan para sahabatnya. Jadi kita jangan takut mendakwakan Islam. Jangan takut kita hadirin. Kita di atas kebenaran. Dan kita merasa kenapa sedikit itulah yang kita lakukan inilah adalah menuju perkumpulan atau golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh kata Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini pakai laki-laki ataupun perempuan. Dalam kondisi mereka beriman kepada Allah, maka pasti akan kami berikan kepada kehidupan yang lebih baik. Dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita amalkan sekarang itu dibandingkan dengan balasan yang akan kita terima itu tidak sebanding hadirin. Kita berapa menit kita beribadah kepada dalam setiap harinya dibandingkan dengan perbuatan sia-sia kita. Sangat
Jauh sekali persentasenya. Kita tidur 8 jam, sudah berapa persen? Habis. Sepertiga kehidupan kita sudah habis per harinya. 24 jam bagi 8. Berapa? Tinggal 2,3 lagi. Kita sholat berapa menit? Ngaji berapa? Baca Al-Quran, sedekah berapa? Waktu yang Allah berikan kepada kita sangat sedikit kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan takut hadirin yang dirahmati Allah SWT. Allah menjamin ketika kita beriman kepada Allah dengan tauhidullah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita laki-laki atau perempuan, semuanya sama memiliki hak untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan takut hadirin. Pasti Allah memberikan balasan yang terbaik, lebih baik daripada apa yang kita lakukan di dunia. Kemudian berikutnya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seseorang akan mencegah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegah orang tersebut dari kekal di dalam neraka. Ya, Allah akan cegah seseorang tersebut untuk kekal di dalam neraka. Perhatikan apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usaid al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara, thumma yaqulu Allah ta'ala, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin, fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya awil haya syakka malik fayambutuna kama tambutul habbatu fi janibis sayl ayam tara anha yakhruju safra multawiyatan." Ketika Rasulullah SAW bersabda nanti, jadi berkaitan dengan apa yang akan terjadi nanti, itu setelah penegakan hari kiamat. Setelah penghuni surga masuk ke dalam surga semuanya, dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka semuanya. Jadi yang penduduk surga semuanya sudah menetap sebagai penduduk surga, penghuni surga. Kemudian penghuni neraka semua sudah masuk ke dalam neraka. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji darah dari keimanan. Kemudian mereka pun dikeluarkan dari neraka. Hanya saja tubuh mereka sudah hitam legam, bagaikan arang, sangat hitam, karena saking lama di dalam neraka. Lalu mereka kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Maka tubuh mereka tumbuh berubah sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Ya, kemudian tidakkah engkau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Gerakan. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia melakukan semua dosa dia lakukan, tapi dia tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah, masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia dan jin masuk ke dalam surga itu cuma dua model Bapak Ibu sekalian. Ada yang langsung ke dalam surga, masuk surga. Ada yang transit terlebih dahulu ke neraka. Sirat itu. Ada yang langsung masuk ke dalam surga. Ada yang mampir dulu ke neraka, jatuh dulu ke neraka di tingkatan mana sesuai dengan keburukan yang dia miliki. Lantas setelah itu maka setelah habis dosa-dosanya dia masuk ke dalam surga. Itu orang Islam, orang Muslim. Adapun orang kafir tidak ada harapan bagi mereka. Ya, kata Rasulullah, tidak ada dari umat Yahudi Nasrani yang mereka mendengar dakwahku, kata Rasulullah, ya, kecuali wajib bagi mereka untuk mengikuti dakwahku. Kalau tidak mereka termasuk min ahli nar. Ya, mereka menjadi penghuni neraka. Jadi mereka sudah menjadi orang yang menetap di dalam neraka. Tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang mentauhidkan Allah dengan beriman kepada Allah punya kesempatan Bapak Ibu sekalian. Seperti yang diceritakan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti setelah penghuni surga masuk dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, ada ternyata orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya itu diangkat.
Allah tahu nggak ketika itu siapa-siapa aja yang orang yang beriman kepada Allah? Tahu tidak? Tahu. Tahu. Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu. Dan neraka itu Bapak Ibu sekalian warnanya apa? Api neraka warnanya apa? Biru, hijau, hitam, gelap Bapak Ibu sekalian. Jadi neraka itu sampai yang panasnya apinya sampai menghitam dia, gelap. Kalau ada cahaya berarti ada kenikmatan, betul kan? Mata kita ini Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada cahaya itu nggak bisa lihat. Coba matikan lampu, bisa nggak kita lihat? Nggak bisa. Mata ini berfungsi ketika ada cahaya, baru bisa kita gunakan. Kalau tidak bisa. Jadi kita harus pahami itu dengan baik. Bahwasanya merupakan kenikmatan itu adalah ada cahaya di malam hari, ada cahaya di siang hari. Bisa nggak Allah SWT tutup matahari dan bulan, kemudian listrik ini semuanya dicabut oleh Allah SWT, nikmat cahaya ini? Bisa. Sangat bisa hadirin. Maka kita bersyukur hidup lampu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Cahaya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan bermaksiat kepada Allah SWT. Ya. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT itu ada kesempatan. Rasul juga mengatakan dalam hadis, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Jadi siapa? Orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka durhaka dengan mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, keutamaan orang yang mentauhidkan Allah adalah tauhid merupakan penentu. Tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal ibadah kita. Jadi sempurna atau tidaknya amal seseorang tergantung pada tauhidnya. Ya, tergantung pada tauhid yang dia miliki. Jadi beramal, jika tauhidnya tidak sempurna misalnya, maksudnya adalah kita beramal, tapi dia ingin dipuji oleh manusia, itu namanya apa? Riya. Ingin dipuji oleh manusia. Atau sum'ah, ingin didengar amalan dia oleh manusia. Tadi malam dia tidur, kemudian bangun malam sholat tahajud, pagi hari dia masuk kantor, dia ngantuk. Katakan kepada temannya, iya tadi malam nggak banyak sekali saya melaksanakan sholat sampai sekian rakaat, akhirnya makanya saya ngantuk. Apa nih saudara-saudara sekalian? Ini apa namanya? Sum'ah. Kenapa diceritakan tadi malam dia beribadah kepada Allah, siang harinya dia ingin dipuji dengan menceritakan ibadah. Iya, saya lemas sekali, hari ini saya puasa. Saya biasa berpuasa Senin Kamis. Maklumlah orang-orang calon penghuni surga. Itu apa namanya? Ingin dipuji oleh manusia, riya. Ya kan? Nah, ini harus kita perhatikan. Orang-orang yang memiliki tauhid yang kuat, yang benar, dia tidak akan mungkin dia melakukan hal tersebut. Karena dia tahu bahwasannya amalan yang dilakukan, baik atau buruk, semuanya Allah SWT menyaksikan, mengawasinya. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, dalam ayat ini Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, dia mengatakan ahsanuha wa aswabuha. Artinya yang paling baik adalah paling akhlasuha, paling ikhlas. Artinya ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah. Jadi harus ikhlas Bapak Ibu sekalian. Ibadah yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ikuti contoh dari Rasulullah. Jangan asal-asalan kita beribadah. Kita harus berusaha, berupaya beribadah sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita. Kita ingin sholat sesuai sholat khusyuk misalnya, kita harus belajar sifat sholat Nabi. Bagaimana Rasulullah khusyuk? Ya diajar di situ dijelaskan bagaimana khusyuknya itu benar-benar pergerakan. Dan kita memahami sholat tersebut. Dan kita merasapi apa yang kita lakukan ketika sholat, maka kita akan mendapatkan kekhusyuan.
Adapun misalnya ada orang yang mengatakan sholat saya khusyuk misalnya, dia tidak pernah mempelajari sifat sholat Nabi bagaimana, sifat wudhu Nabi bagaimana, tidak akan mungkin khusyuk. Karena kekhusyuan itu adalah dengan kita mengikuti Rasulullah. Jadi gerakan-gerakan sholat itu Bapak Ibu sekalian, ya, gerakan-gerakan ibadah kita yang kita lakukan itu, jika kita sesuai dengan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kekhusyuan. Jika tidak, maka tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin kita cara ibadahnya tidak sesuai dengan Rasulullah? Gak mungkin kita dapat kekhusyuan. Karena Rasulullah itu adalah utusan Allah. Rasulullah melakukan ibadah itu adalah karena diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Bagaimana sholat waktunya, bagaimana cara pergerakannya, bagaimana gerakan-gerakan sholat, bacaan apa, itu diajari oleh malaikat Jibril. Artinya apa? Pergerakan bacaan itu semuanya adalah tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya menjalankan dan menyampaikan kepada umat. Sholat kita harus khusyuk, harus tumaknina. Tumaknina itu pergerakan yang lamban, santai. Dengan lamban dan santai tersebut kita bisa fokus dan khusyuk ketika sholat. Makanya jika ada orang yang mengadakan pelatihan sholat khusyuk tapi tidak merujuk kepada Al-Quran, pada hadis-hadis Rasulullah tentang sholat, maka tidak akan mungkin, ya, orang-orang tersebut mendapatkan khusyuk dalam sholat. Tidak akan mungkin. Ya, jika kita ingin sholatnya khusyuk, bacalah ya hadis-hadis tentang sifat sholat Nabi. Bagaimana Rasulullah mengangkat tangan takbiratul ihram, bagaimana beliau membaca doa istiftah, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Itu diajarkan bagaimana beliau melakukannya. Ya, jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti jika ingin mendapatkan kualitas ibadah yang diterima oleh Allah, maka dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mentauhidkan, pasti dia harus ikhlas, murni karena Allah dalam beribadah. Dan ikuti Rasulullah. Kenapa kita ikut Rasulullah? Gimana? Kenapa kita ikut Rasulullah? Kenapa kita nggak buat ibadah sendiri misalnya? Kenapa? Ya karena Rasulullah adalah utusan Allah. Kita nggak akan mungkin sampai kepada derajat diterima ibadah kita jika kita tidak menepati cara ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat diterima ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan ittiba, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, orang yang bertauhid akan mendapatkan rasa aman. Orang yang bertauhid akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud adalah kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, ya, maka Allah akan menjamin mendapatkan rasa aman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan didatangi dengan rasa was-was dalam dirinya, keraguan-raguan dalam dirinya. Kenapa? Karena semua apa yang dilakukan itu adalah berdasarkan koridor syariat, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dia tidak akan mungkin merasa dalam kehidupannya itu kayaknya Allah ini gak adil. Itu gak akan pernah muncul Bapak Ibu sekalian. Tidak akan mungkin muncul. Meninggal misalnya orang yang dicintai, misalnya, dia tidak akan mungkin dia akan, kenapa ini yang meninggal, kenapa gak saya duluan yang diambil nyawa saya, anak saya masih kecil, belum punya dosa. Tahu gak sekiranya kalau misalnya anak tersebut misalnya hidup sampai dewasa, bisa-bisa dia kafir, kita kan gak tahu. Makanya orang-orang yang beriman sangat aman kehidupannya, sangat sejuk kehidupannya. Kenapa? Dia paham semuanya ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarilah tauhid. Ya, sehingga kita tidak mencampur adukan iman kita dengan kesyirikan. Harus pelajari. Kalau kita tidak pelajari, tidak akan mungkin kita lewat dari kesyirikan yang kita terkadang tidak mengetahui itu adalah sebuah kesyirikan. Ya. Nah, dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut dengan hari sial misalnya. Ya kan? Kemudian dia tidak tidak takut dengan masa depan nanti gimana nih, kok gini-gini terus ini pandemi ini PPKM dan seterusnya, akhirnya nggak makan lah kami dan seterusnya. Jangan seperti itu terjadi. Naik BBM bisa jadi kita. Banyak orang sekarang mobil-mobil baru kan, kendaraan baru semua bisa dibeli. Jadi terkadang kita terlalu takut dengan dunia. Udah kita jalan hidup ini, Allah akan memberikan kepada kita kunci jalan keluar. Jika kita bertakwa, kita jaga itu peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi kita. Ya. Bagi kita semuanya. Kita harus bertakwa, istri kita harus bertakwa, kita bertakwa, istri kita bertakwa, anak-anak kita ajarkan bertakwa. Bagaimana bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin hati. Kita orang-orang yang beriman itu harus ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwasanya yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Jadi kita harus pelajari tauhid ini benar-benar. Jangan kita merasa bosan ketika kita mempelajari tentang pelajaran tentang tauhid, tentang akidah as-sahihah, itu jangan bosan. Harus kita dulu pernah kejadian saya lupa di zaman siapa. Ada seorang syekh, seorang guru ya, syekh menyampaikan kepada muridnya bahwasanya telah terjadi kesyirikan, penyembahan terhadap suatu berhala. Mereka biasa aja. Tapi dikatakan di sana ada yang berzina, di kampungnya berzina, langsung mereka langsung melaknat dan seterusnya. Kalau kita tanya mana yang lebih besar dosa, berzina atau berbuat kesyirikan? Syirik. Tapi orang tiba-tiba karena itu berbuat zina kan sangat sangat hina. Padahal syirik itu lebih berbahaya. Kalau berzina itu orangnya bisa nanti dia masuk surga kalau selesai dosa zinanya itu dia, atau misalnya dia meninggal tapi dia masih ada dosa zina, Allah siksa dia, setelah dia siksa bisa masuk. Tapi kalau orang berbuat kesyirikan tidak ada ampun lagi. Wa man yusyrik billahi, ya, barang siapa yang bersyirik kepada Allah, ala in asyrakta la yahbatun 'amaluka. Kalau kamu berbuat kesyirikan akan dihapus semua amal. Akan dihapus semua amal ibadah. Nah, jadi kita harus berupaya dan berusaha agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tentang menjaga keikhlasan, bagaimana menjawab misalnya kalau kita sedang berpuasa saja, misalnya puasa Sunda, jadi teman bertanya, puasa nggak boleh, gitu. Yang kedua Ustaz, lain topik Ustaz nih, tentang amalan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Apakah itu membacanya sebagian saja boleh atau mesti seluruhnya Ustaz? Itu ya. Nah, baik, pertanyaan pertama berkaitan dengan keikhlasan ya. Kita sedang puasa, tiba ditawarin makanan oleh teman kita atau saudara kita. Apa yang kita lakukan ya, kita mungkin kan sedang hari ini saya sedang berpuasa. Kita nggak masalah begitu. Dengan udah dibungkuskan dibawa pulang, itu bukan puasa kan? Atau bilang bungkus saja, mau pulang kan? Kalau bisa kita jawab misalnya di ketika itu, di waktu itu misalnya dia suguhkan untuk kita supaya dimakan di waktu itu juga, maka kita bilang afwan hari ini saya sedang puasa. Itu aja, itu nggak masalah. Kita bilang, tapi kalau kita bilang begini misalnya,
Kamu masa nggak tahu aja? Saya kan setiap Senin Kamis puasa. Ya, masa kamu nggak tahu? Ngapain kamu tawarin makan? Saya kan puasa, kamu udah tahu, udah biasa. Macam baru kenal aja bang. Seperti ini jangan terjadi bapak ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita jawab misalnya dengan yang pertama tadi, itu sama nggak katakan ria. Memang kita harus jaga memang. Tapi dengan kata-kata yang kita sampaikan, insya Allah aman dari dia. Yang kedua adalah berkaitan dengan soal kahfi, itu kan dianjurkan kita membaca di malam Jumat atau di hari Jumat. Malam Jumat itu misalnya ini hari Kamis ya tadi ya. Jadi setelah masuk maghrib itu maka sudah masuk hari Jumat. Itu perputaran kalender Hijriah itu adalah ketika terbenam matahari. Masuk bulan itulah dia pergantian tanggal dan pergantian hari. Maka di situ kita boleh baca setelah maghrib kita boleh baca surah Al-Kahfi. Mungkin karena besok pagi kita kerja dari pagi sampai sore misalnya, maka kita baca mana? Apakah kita semua? Jika kita mampu untuk membaca semua, maka silakan, lebih bagus semua meninggalkan sama sekali. Pengalaman sedikit itu jangan kita tinggalkan sama sekali. Sama dengan kita sholat malam misalnya. Kita tidak bisa mengerjakan misalnya seperti Rasulullah 11 rakaat misalnya. Kita tidak bisa, maka kita kerjakan 2 rakaat. Kemudian mikirin 1 sudah. Begitu. Jangan tinggalkan sama sekali. Sholat duha juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa mengerjakan banyak, maka kerjakan 2 rakaat saja setiap harinya. Itu sudah mencukupi. Dan amalan-amalan yang lain misalnya wakaf, kita nggak bisa mengadakan uang sekian 20 juta misalnya, kita aja cuma 100.000, itulah kan kita tinggalkan sama sekali. Udah banyak yang berwakaf, saya nggak usah, jangan begitu. Walaupun seandainya masjid yang kita wakaf di sana ternyata kita tidak bisa ke sana misalnya, Allah tetap berikan pahala atau tidak? Berikan. Dengan berbagai alasan kita tidak bisa melaksanakan sholat di situ misalnya karena tempat kita jauh atau karena lain hal sebagainya, ya kan? Maka kita tetap dapat pahala. Jadi berupaya kita untuk melakukan kebaikan, apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, lakukan sebagian. Seperti misalnya kita sholat puasa Ayyamul Bid itu kan ada 3 hari, tanggal 13, 14 dan 15. Kalau kita dianjurkan puasa 3 hari dalam setiap bulan, bulan Hijriah, 13, 14 dan 15. Kita tidak bisa 3 hari ini. Maka kita bisa mampu cuma 1 karena mungkin besoknya sakit atau besoknya banyak kegiatan sehingga kita tidak mampu untuk berpuasa. Jika kita berpuasa kita tidak mampu misalnya, kita mungkin bagian orang yang kerja yang berat misalnya. Kita pas dapat di tanggal 13 itu adalah hari kita libur. 2 hari kemudian kita nggak bisa. Ya udah, fattaqullaha mastata'tum. Sama dengan halnya kita sholat. Jika kita mampu berdiri maka itu lebih banyak pahalanya. Ternyata kita nggak bisa berdiri apa? Sudah nggak mampu lagi berdiri dengan berbagai alasan. Ya, entah kita nggak bisa tahan lama berdiri karena kita diperbolehkan duduk. Namun orang yang sholat berdiri dengan duduk itu berbeda pahalanya. Separuhnya dia. Maka mumpung kita masih bisa berdiri maka sholatnya berjamaah di masjid. Nah, Allah Pak. Ustaz, nah ini mau tanya Ustaz, kita sebelumnya belum pernah mempelajari ilmu tauhid. Jadi kita kan kalau istilah orang Jawa dulu kalau misalnya ada anak kecil sakit kita berobat sama orang pintar, ataupun seperti kalau orang Jawa ada istilah dulu kalau malam surut apa itu ada yang kayak membersihkan mana apa gitu. Jadi itu cuma hukumnya tuh. Tapi ini dia belum memahami tauhid sebelumnya gitu Pak. Baik, misalnya ada ritual seperti itu misalnya masuk dalam surah. Dalam surah itu Muharram. Muharram misalnya ada keyakinan seperti itu kesyirikan. Kalau dia tidak tahu dia melakukan itu dosa nggak? Berdosa. Kenapa? Tidak belajar. Kan belajar kan wajib hukumnya. Kita yang tahu kita ingatkan yud. Jadi ritual seperti ini merupakan kesyirikan. Itu bisa menyebabkan kita kekal di dalam neraka. Kasih tahu bahwasanya itu adalah menghilangkan tauhid bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mandikan keris itu dengan bulu-bulu, kembang dan sebagainya. Itu merupakan kesyirikan. Maka dimusnahkan saja. Kan itu berarti ada rasa takutnya dia kepada
benda tersebut, ya kan? Itu kesyirikan itu Bapak Ibu sekalian. Ada makhluk yang bisa memberikan bahaya atau menolak mudarat, mendatangkan manfaat atau menolak mudarat selain Allah sendiri. Kesyirikan kan? Kesyirikan. Maka kita harus sampaikan. Tidak ada yang bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia syirik dalam bab tauhid rububiyah. Maka kita sampaikan, walaupun tidak diterima tetap kita sampaikan. Ya, walaupun dia misalnya memberontak, kita tetap mohon maaf ayah, kakek, perbuatan ini adalah kesyirikan. Karena kita meyakini ada yang kekuatan selain Allah SWT. Ada yang bisa membahayakan kita selain Allah. Kalau tidak dimandikan nanti sakit semua dan seterusnya. Itu kan merupakan kesyirikan. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu ada pertanyaan? Lagi pertanyaan? Yaitu Ustaz yang kita punya anak kecil berobat sama orang pintar. Bagaimana? Bang Mizar maksudnya? Istilah apanya? Istilah salamnya dukun lah. Oh, dukun. Nah, berobat kepada orang pintar itu dengan bertanya berkaitan dengan penyakit atau kenapa sebabnya. Pasti mereka akan menjawab perkataan itu keteguran, itu seperti apa dan sebagainya. Itu merupakan kesyirikan. Rasulullah mengatakan, "Man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, dukun, ya kan? Dia bertanya sesuatu dan dia membenarkannya, maka dia termasuk orang yang ingkar dan kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa itu maksudnya? Al-Quran dan hadis. Kalau dia sudah ingkar berarti dia kafir. Dia mengatakan, ada yang mengatakan tentang yang gaib. Yang mengatakan gaib siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca hadis Rasulullah terkait tentang peniupan sangkakala. Trompet yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Beliaulah yang bertugas untuk meniup itu. Tapi jika ditanya, tahu nggak beliau kapan peniupan itu dilakukan? Tidak tahu. La ya'lamuha illallah. Berkaitan dengan hari kiamat, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika para dukun mengatakan hal yang gaib, kenapa dia tidak cari misalnya harta korun misalnya, atau mana tanah itu yang mengandung apa namanya elemen emas misalnya, sehingga dia ngambil itu dan dia jual jadi orang kaya raya misalnya. Kenapa nggak dicari seperti itu? Mungkin ada cincin yang atau perhiasan yang pernah terkubur itu mungkin di zaman penjajahan dahulu. Kenapa dia nggak cari yang seperti itu? Kenapa dia harus mengelabui manusia dan mengatakan seusai, oh itu begini simpulan itu yang ngambil ini orang ciri-ciri begini itu. Nah itu termasuk pembohongan. Kata Rasulullah, ya 100 apa yang diucapkannya cuma satu yang benarnya, yang 99 itu semuanya bohong. Berarti berapa? Bohongan 99%, satunya cuma itu ada kebenarannya. Karena kan dukun ini ada kerjasama dengan jin itu mendengar berita dari langit. Atau misalnya apa itu ada kerjasama dengan korin yang punya sama kita. Seorang itu datang misalnya kepada paranormal misalnya, ditanya lu siapa ibunya, kemudian di komunikasi antara jin punya dukun itu dengan korinnya ada sama pasien itu. Akhirnya dilakukan apa namanya semacam informasi lah tentang sikulan ini begini. Itu bisa aja terjadi karena korin itu senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Maka para dukun itu meminta bantuan dengan jin korin yang ada pada diri pasien-pasien tersebut. Nah, Allah Ta'ala. Ada lagi yang lain? Orang pintar sama dukun sama itu Ustaz? Sama Pak, cuma gelar apanya? Karena gini, orang pintar itu kadang-kadang kan kita berobat sama orang pintar. Ada keluarga berobat, dia dari herbal, ramuannya dari herbal. Sementara dia paham tentang umpamanya tumbuh-tumbuhan ini ada kandungan ini, oh bisa menyembuhkan penyakit ini. Karena dia dipelajari dulu tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini, oh ini bisa untuk kadar darah bisa turun atau bisa kolesterol bisa turun. Dia dari pelajaran bahan bisa ke
tubuh manusia juga dipelajari. Nah, itu kan termasuk orang pintar. Itu bagaimana? Untuk penyebutan misalnya herbalis seperti itu tidak bisa dibilang orang pintar. Orang pintar itu sebutan untuk dukun paranormal. Jadi penyebutan dukun paranormal, ahli metafisika dan seterusnya itu digunakan atau biasa kita sebut itu sebagai orang yang mengetahui perkara yang gaib. Jadi orang yang herbal yang Bapak bilang meracik tubuh-tubuh dari obat-obatan herbal itu, kemudian sakit demam ini obatnya, nanti samuran ini dan seterusnya, itu tidak termasuk orang pintar penyebutannya, tapi dia termasuk herbalis, ya, atau dia termasuk misalnya apa namanya, kita dalam bahasa Jawa apa namanya, apa, nggak ada penyebutannya. Orang sini Bapak bisa disebut apa? Kadang-kadang kan begitu dia sebelum diserahkan nama si pembeli tadi, dibacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, sama surat Ayatul Kursi. Kadang-kadang ada yang gitu, kadang-kadang udah diserahkan gitu aja. Kalau misalnya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq itu ya termasuk dia ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah juga seperti itu. Dan kita kalau bisa melihat itu dengan amalan yang dilakukan, adakah dia apa namanya, menanyakan tentang ibu dari pasien tersebut, siapa nama ibumu misalnya, kemudian nanti membaca ayat kursi dengan suara yang pelan kita nggak terdengar, dan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu biasanya itu termasuk indikasi dia pengelaban terhadap pasien. Itu ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i. Namun dibaca ruqyah misalnya ada air putih dibacakan Fatihah misalnya dengan suara yang terdengar dari awal sampai akhir, maka tadi diperbolehkan. Tapi jika dia baca Bismillah kemudian dikomat kamitkan mulutnya, maka itu termasuk ciri-ciri paranormal dan itu tidak bisa didatangi. Jadi kita lihat juga dia sholat 5 waktu nggak ke masjid. Kalau misalnya nggak usah kita ke situ, kita khawatir nanti ada dia mungkin karakter yang itu mirip dengan perdukunan. Kita bahkan tidak bisa meneliti kecuali orang-orang yang belajar tentang permasalahan hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun di Saudi Arabia itu ada namanya divisi perdukunan dan sihir. Ya. Jadi mereka itu memang tugasnya adalah mencari para dukun dan tukang sihir. Hukuman itu berat, Pak, bisa dibunuh. Jika dia terbukti pernah membunuh dengan sihir yang dia punya itu, maka dia bisa dihukum hukum mati. Ahmad Zainuddin Al-Banjar Hafizahullah Ta'ala, beliau dulu pernah ikut di bagian itu. Dan beliau memahami tentang masalah sebelum perdukunan di beli dukun di Arab sama Indonesia juga lebih kuatan di sana daripada di sini, ya kan? Kenapa coba? Buktinya apa? Dukun-dukun situ kan manusia pakai tulisan Arab kan? Jarang itu bahasa Indonesia kan? Tulisan raja-raja itu kan? Iya, karena merujuk kepada saikon dukun-dukun yang ada di negara Arab sana. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi yang di sini dengan di sana itu lebih kuat di sana, artinya lebih pengalaman di sana pada di sini. Nah, tadi pertanyaan, ibu ada pertanyaan? Pas. Satu lagi Ustaz. Nah, Ini Ustaz, sekarang kan lagi musim marah-marahnya arisan-arisan kayak keluarga gitu. Jadi sementara di arisan itu ada istilahnya uang jula-jula gitu Ustaz. Misalnya dalam 1 bulan dia uang apanya satu keluarga 100.000, 50.000, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, itu jula-jula itu kan termasuk arisan, itu termasuk hutang piutang, ya. Hutang piutang. Nah, jika yang Bapak sampaikan tadi itu bisa kena ke hukum tidak jelas ya. Kenapa? Karena makan itu kan dimasukkan 100.000. Misalnya yang datang satu keluarga nih, 2 mobil misalnya. Ada berapa orang misalnya? 14 misalnya. Bayar 100.000 juga. Ada yang sana baru menikah bayar 100.000. Itu tidak benar. Itu penzaliman terhadap tuan rumah. Ya, itu tidak benar. Dia tuan rumah ini baru nikah dan semua. Tiba-tiba pas giliran dia arisan itu di rumahnya, dia memasakkan. Itu tidak boleh seperti itu. Datang orang berapa itu dibayar. Misalnya berapa satu orang misalnya 20.000. Dimasakkan sesuai dengan porsi 20.000. Begitu cara. Kalau misalnya kita ingin mengumpulkan keluarga, ya kan? Nah, untuk uang misalnya dikumpul itu lain lagi. Maka itu diperbolehkan. Ini dikumpul-kumpul itu sebenarnya satu
satu orang 100.000 gitu kan Ustaz ya. Nah, Lain dari rumah makan ini 100.000. Iya. Jadi dia ada orang 10 orang. Jadi dalam 10 orang ini sekali narik gitu. Iya. Dapat 1 juta gitu. Mana hukumnya? tidak apa-apa. Dibedakan sama mau makan. Kalau misalnya datang dari yang pekerjaan 100.000 misalnya, berapapun yang datang, pokoknya satu keluarga 100.000. Ternyata yang ada 7 misalnya, pas-pas bulan ya buat yang makan kan, yang lain itu baru nikah misalnya, itu nggak boleh. Tapi ada sepakatan udah ada musyawarah itu Ustaz. Kesepakatan itu kalau di sana itu nggak boleh. Dia harus dihitung berapa. Lain kali misalnya kita ngundang keluarga, kita undang semua, makan semua di rumah, silakan, tanpa ada keterpaksaan. Jadi pukul rata semuanya. Kan beda-beda rezekinya. Ada yang mampu memberikan makan sekian orang, ada yang 3 orang pun bingung dia mikir dari mana dia beras. Tiba-tiba kita datang rame-rame, akhirnya menimbulkan cerita ini dan itu, rumahnya jelek, gini dan semua itu jadi permasalahan. Maka kalau misalnya itu memang sebetulnya enggak apa ya, tidak ada apa namanya, manfaat ada, tapi mudaratnya itu lebih banyak terkadang. Karena dengan alasan itu akhirnya suaminya di rumah, atau misalnya ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan, sepupu itu misalnya yang sudah besar udah remaja-remaja itu saling ketawa ketiwi dan seterusnya itu bisa manfaatnya itu sedikit, mudaratnya lebih banyak. Maka gimana harusnya berbeda adalah ya ada kan kajian misalnya seperti ini, silakan kajian itu manfaat lebih banyak. Ya makannya untuk masing-masing itu lebih aman seperti itu kan, daripada kita membebankan kepada tuan rumah. Tapi secara apanya itu begitu modelannya, yang diperbolehkan mana yang tidak itu harus kita perhatikan. Ya kita sampaikan di forum bahasanya makannya itu begini. Kemudian itu harus jelas. Nanti misalnya satu orang 30.000, ya kan makan cuma mie goreng. Berarti kan nggak benar kan? Nah itu harus kita bahas betul-betul itu. Makanya misalnya itu ada kajian-kajian yang kita kan, jadi semuanya sudah paham, biar supaya dapat ilmu pulang-pulang. Bagikan buku misalnya tentang agama, untuk menguatkan tauhid, untuk ibadah, itu begitu cara lebih bagus seperti itu. Ya kan? Bukan dilarang, tapi kalau misalnya kita menjaga peraturan-peraturan dalam syariat itu, maka itu lebih baik. Karena kita dengan itu memperkenalkan tali persaudaraan, menjalin silaturahim itu diperbolehkan. Untuk yang membolehkan juga yang seperti makan seperti itu harus beda. Dan demikian. Satu lagi Ustaz. Nah, ini masalah infak, uang infak. Uang kita kan infak ke masjid. Ya. Infak ke masjid itu sebagian besar mengharapkan pahala. Jadi kalau kita infakkan ke masjid, saat kapan pahala itu dapat? Sementara uangnya taruh di bank, sama BKM contohnya, ditaruh di bank, belum jadi pembangunan masjid, contohnya, ataupun udah berdiri masjid tapi kasnya banyak, contohnya 100 juta, taruh di bank konvensional. Bank konvensional kan ada bunga. Nah kalau ada bunga kan berarti riba. Jadi kita yang infak ini kalau uangnya jadi riba, itu bagaimana? Yang kena yang pengurus yang meletakkan uang di bank, atau semua pengurus yang kena? Satu, sementara sekarang kan bank syariah ada, tapi diarahkan ke bank syariah katanya udah di konvensional aja, itu bagus, selamat uang kita. Tapi kan berbunga, suatu saat dia ngambil uang untuk kepentingan, contohnya bayar ustadz, khatib Jumat, pengajian ustadz, sekian, tapi kasnya itu kan masih tetap banyak, sementara orang infak terus banyak. Jadi sementara apa nggak dimanfaatkan aja uang itu dihabiskan untuk keperluan masjid. Contohnya kita buka perpustakaan di masjid, contohnya kita bantu yatim, selagi duit di masjid itu masih ada, tapi untuk supaya bisa berjemaah di masjid, kalau kita arahkan ke situ. Satu lagi,
kalau umpamanya ada pengajian hari Minggu pagi, nah itu dikasih sarapan jemaah yang ikut pengajian dan bayar ustaz. Sementara uang tadi di bank konvensional, nah itu bagaimana pula? Berkaitan dengan mulai kapan kita dapatkan pahala dari infak kita, ya dari pertama apa kita meletakkan itu dari pahala. Tapi untuk penggunaan itu sebetulnya itu kembali kepada penggunaan tadi. Berarti BKM yang bermasalah. Dia tidak amanah. Atau perlu kita ingatkan? Harus kita ingatkan. Ketika rapat itu harus kita ingatkan bahwasanya kita ada uang 100 juta atau 200 juta itu. Ngapain BKM berarti ngapain? Ngapain uang ditunggu-tunggu begitu tuh kaum muslim itu amanah. Kita itu apa semua mereka yang berinfak itu ingin mendapatkan pahala. Jadi seperti Bapak bilang itu bagus. Ya, kita undang masyarakat, yuk sampai musola tuh kasih baju, sarung, peci. Yang perempuan dikasih untuk sholat tuh, untuk kena misalnya. Udah, mereka berbondong-bondong ke masjid atau buka perpustakaan yang apa ya, buku-buku Islam semua di situ yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Maka silakan diusulkan. Jika tidak maka pengurusnya ya perlu diganti. Kenapa? Karena tidak amanah. Dan itu akan dipertanggungjawabkan, Pak. Kullukum ra'in kata Rasulullah dalam Bukhari. Ya, Muslim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang sedang dipimpin. Kalah suara Ustaz. Maka kita harus sampaikan bahwasanya uang kas masjid kok bisa kosong. Artinya apa? Biar supaya yang lain itu berlomba-lomba untuk berinfak terus untuk persoalan masjid. Mana yang apa? Mana anak-anak yatimnya apa? Kita sekolahkan dari kas masjid. Kan bisa di situ. Ya, kita harus kumpul semuanya, masyarakat semua harus tahu, laporan jelas. Uang ratusan juta itu apa? Kan artinya nggak efektif. Kan? Jangan BKM-nya ini atau pengurus masjidnya ini mungkin takut ada keperluan lain nanti nggak ada duit atau bagaimana. Saya kira kalau di masjid yang umatnya banyak, umat Islam atau masyarakatnya banyak, kayaknya itu nggak apa namanya itu istilahnya nggak akan kewalahan lah gitu tentang biaya operasional hari-hariannya, kayak biaya kebersihan, kayak biaya untuk mengepel kamar mandi atau apa, tempat toilet segala macam. Kayaknya itu kalau dari segi di lingkungan masyarakat itu donaturnya kayaknya banyak. Cuma itu tadi lah, udah disarankan juga perpustakaan untuk Islami, saya bilang udah gitu ajaklah masyarakat setiap ada permusyawarah di lingkungan itu ajak arahkan ke masjid gitu. Maksudnya kalau ada yang duafa didanai, kalau ada yang butuh biaya sekolah yang kurang mampu orangnya dibiayai dari masjid, maksudnya gitu. Tapi kayaknya pernah saya sarankan anggapan ini diabaikan gitu. Itu bagaimana itu? Sementara orang yang mau infak itu kalau bisa uangnya itu habis dimanfaatkan jadi pahala itu terus mengalir gitu. Kalau dia dipending taruh di bank, sementara banknya bukan bank syariah, bank konvensional, itu kan riba, ada bunganya. Nah itu bagaimana? Makanya saya pun bingung karena nengok uang yang ditaruh di bank konvensional dan uang kas masjid itu masih banyak. Setiap Jumat diumumkan kas masjid jumlah sekian, biaya untuk ini sekian, biaya untuk ini sekian. Memang dijelaskan. Situ kan ada. Jadi memang harus apa? Harus apa ya? Door lah Bapak untuk karena kan sudah pernah diutarakan ternyata tidak berhasil, maka jamaah-jamaah itu kita datangi kasih gambaran. Jadi ketika nanti ada musyawarah rapat semuanya bisa memberikan gambaran yang sama dengan kita. Tujuan kita adalah untuk mengefektifkan atau menjadikan harta yang diinfakkan kaum muslimin ini berguna untuk kaum muslimin juga, sehingga pahalanya yang Bapak sampaikan tadi adalah semuanya mengalirkan dan bagi orang-orang yang berwakaf di situ. Ya misalnya pembiayaan anak-anak yang putus sekolah itu sekolah kan di pesantren, takfir. Jadi ketika mereka sudah pulang nanti berdakwah mereka. Jadi ya, generasi itu kan terus berjalan. Akhirnya masjid itu ramai dengan jamaah. Karena misalnya kalau masjid itu sunyi dengan kas yang banyak, akhirnya kan tidak tidak semacam mati gitu masjid ini kan sayang masjid misalnya besar.
Bahkan saya masyarakatnya banyak, padahal di samping yang betul Bapak bilang tadi bahwasanya masyarakat banyak jangan takut. Nah itu tadi Pak, perkara tauhid itu ada kan itu kajian tauhid supaya jamaah semuanya memahami itu. Ketika kajian sunnah itu ditegakkan di suatu masjid, insyaallah banyak orang yang memberikan ide-ide yang cemerlang. Kita bercetakan Al-Quran, kita bagi minoritas Muslim itu, kita bagi buku-buku Islam, kita bagi ke mereka. Begitu caranya. Ya, di masjid itu sudah dimulai. Karena masjid itu dari zaman Rasulullah dulu adalah tempat strategi untuk mengatur kajian-kajian, pengajian Rasulullah bersama para sahabat, kemudian strategi perang, musyawarah-musyawarah itu sudah digunakan di situ. Ya, jadi memang masjid itu difungsikan. Jantungnya kampung itu di masjid sebetulnya. Jadi kalau misalnya masjid itu sunyi dari kaum muslimin, anak-anak pun takut semua sholat di sana, ribut langsung di sana. Kamu mau sholat, kalau nggak sholat, ribut, nggak usah di sini, pulang. Akhirnya mereka nggak datang, mereka ke warnet. Nggak mau ke masjid, apa takut? Bekalnya garam besar, diplototinya. Ada ribut kecil aja langsung disuruh keluar. Sholat dari sini, panggil ayam besar, suruh kemari. Atau buat sendiri masjid sana kok ribu-ribu misalnya. Nah, itulah termasuk komentar yang tidak baik. Maka akhirnya generasi muda takut ke masjid. Kenapa? Dimarahi oleh pengurus BKM atau jamaah masjid tersebut. Jadi itu ibadah betul. Anak-anak itu harus ada yang tertibkan. Susun di belakang yang rapi sebelum sholat itu, dikasih tahu. Siapa yang tertib dikasih hadiah misalnya, pensil misalnya. Akhirnya mereka terbiasa. Udah apa? Ya diberi pula kajian-kajian tentang keislaman. Sehingga mereka semuanya tertib, ramai masjidnya, semua yang berwakaf di situ semuanya dapat pahala. Sholat di situ mereka dapat pahala, kita baca Al-Quran semuanya dapat pahala. Begitu kan? Dia harus dijelaskan tentang kemakmuran masjid itu bagaimana maksudnya. Bukan hanya sekedar mengumpulkan uang banyak-banyak, kayak miliaran misalnya, tapi nunggu di bank konvensional. Itu termasuk mendukung mereka kita melakukan perbuatan riba yang mereka katakan itu bunga. Ya, hakikatnya itu adalah dosa, tapi di belakang adalah bunga. Itulah di akhir zaman ini banyak fitnah, sesuatu yang buruk dikatakan itu baik. Itu pengakuan kepada orang-orang Islam yang mereka agar supaya mereka menabung di bank konvensional. Wallahu ta'ala. Pak Ustadz, saya mau tanya, kesialan ibadah apa doanya Pak Ustadz? Biar hilang dari ya. Kesialannya maksudnya sakit atau gimana? Kesialan. Maksudnya apa ini? Belum jelas. Oh ada musibah, nah, itu jangan kita anggap karena badan kita, enggak. Musibah itu datang dari Allah. Kita minta agar dihilangkan dari diri kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doanya ya dengan bahasa kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Atau kita bacakan, misalnya ada sakit-sakit dalam diri kita, kita baca ruqyah mandiri, ayat kursi, Al-Fatihah dan seterusnya. Itu bisa dibacakan dan kita minta kepada Allah. Kesembuhan itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesialan itu tidak ada, badan kita begini bentuknya jadi sial terus misalnya. Tidak boleh seperti itu. Kesialan itu tidak ada dalam kamus orang Islam, itu tidak ada. Angka sekian nggak ada itu. Karena orang sebagian orang angka 3 itu sial misalnya, akhirnya mereka menghilangkan angka 3, dia mengatakan angka 4. Atau misalnya mau pindah rumah harus hari ini, misalnya enggak ini sial. Itu tidak boleh. Menghitung hari pernikahan. Kalau kamu nikah ini anak pertama, anak terakhir, oh kamu harus nikahnya di hari ini, tidak boleh di hari ini. Nah itu termasuk syirik, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Apalagi kita orang mayoritas orang Jawa itu kan banyak yang menghitung beton ya kan dan seterusnya itu, maka itu tidak ada dalam Islam. Maka kita berusaha untuk menghilangkan hal tersebut cara bertentangan dengan agama Islam. Nah, ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Tadi minta mau nanti nggak sampai apa? Jam 9 terus. Ini jam berapa? Oh nggak masalah Pak. Pelan-pelan aja. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan. Kemarin masih di bulan Muharram sebenarnya, di kampung kami ini ada mengadakan acara tolak bala katanya kan, tapi di simpang ujung sana makan-makannya nggak dikatakan itu acara suruhan, tidak, cuman dikatakan makan-makan bersama
dalam acara tolak bala. Ketepatan dibuatnya di bulan Muharram ini. Kemudian pertanyaannya Ustaz, bagaimana kita tidak mendatanginya? Cuman karena mereka meminta dana, kita memberi dana. Nah, bagaimana itu Ustaz dengan dana yang kita berikan ke mereka? Baik. Syukran Ustaz. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang kita meyakini misalnya tentang tolak bala dengan berkumpul di persimpangan tertentu misalnya atau di sungai dan sebagainya, maka itu apapun namanya tetap itu namanya misalnya kita meyakini itu dengan tolak bala itu bisa terus kepada kesyirikan. Zaman dulu saya ingat waktu tahun 90 berapa ada namanya tolak bala itu di sungai. Jadi dipotong ayam, kemudian darah itu dipastikan kepada semua yang hadir di situ, semua berebut makan kue ini dan itu dan makan tuh tolak bala itu, dan itu memang kita waktu itu tidak tahu itu merupakan kesyirikan di kampung kami itu. Dan ini ternyata masih ada di sini. Maka itu jangan kita ikut-ikutan untuk berinfak. Infak kita itu dosa, Bapak Ibu sekalian. Kita dosa, bukan subuhat, itu dosa. Ya, diminta itu jangan. Ya, karena itu acara itu adalah acara mendukung kesyirikan. Itu doa namanya kalau misalnya tidak sampai kesyirikan, tetap itu menyerupai dengan kesyirikan zaman dulu. Kemudian dikatakan tolak bala. Kenapa dilakukan di situ? Ya kan? Tolak bala kenapa dilakukan di situ? Kenapa mesti makan-makan? Itu kan bukan budaya kita. Budaya orang-orang Hindu. Yang mereka mengadakan hal ritual seperti itu. Jika kita berinfak di situ, maka kita itu ikut dapat dosa. Walaupun kita tidak melakukan. Apa sudah kita lakukan? Mohon maaf Pak, untuk ini acara ini saya tidak ikut-ikutan. Ya, tidak ikut-ikutan karena ini menurut pengetahuan saya, ilmu saya, ini ternyata menyelisih syariat. Sampaikan aja. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Katakan aja, nggak masalah. Sama kita diminta acara misalnya apa misalnya. Tapi itu tuh ya untuk maksiat misalnya. Wah ini ada kita mengundang artis misalnya. Untuk acara ini, peresmian ini misalnya. Di lapangan ini. Udah kita nggak usah ikut. Ya, nggak usah kita itu. Walaupun Rp1.000 pun kita itu jangan. Sampaikan kepada mereka. Ini termasuk adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lakukan hal tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan keistiqomahan agar kita terus dibimbing untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bertauhid, sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sudah kita bahas tadinya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.